Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Halo pejuang PTN tahun 2023, balik lagi bersama dengan channel JQ Med. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal untuk SNBT 2023, di mana di saat ini kita akan membahas soal-soal penalaran matematika. Untuk kali ini kita akan membahas beberapa soal. Nantinya di video terakhir akan ada soal mandiri di mana teman-teman bisa mencoba mengerjakan soal-soal tersebut berdasarkan konsep-konsep yang dibahas pada pembahasan video kali ini. Jadi nanti pembahasannya atau jawabannya itu teman-teman bisa komen langsung di video ini. Nanti jika ada kekeliruan bisa diperbaiki atau bisa saling sharing di komen nanti. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal penalaran matematika. Untuk soal yang pertama, di sini diketahui OSIS SMA 81 Jakarta mengadakan pentas seni untuk amal yang terbuka untuk masyarakat umum. Hasil penjualan tiket acara tersebut akan disumbangkan untuk korban bencana alam. Panitia memilih tempat berupa gedung pertunjukan yang tempat duduk penontonnya berbentuk sektor lingkaran terdiri dari 6 baris. Di sini teman-teman bisa memperhatikan gambarnya. Pada soal, jika baris pertama terdapat 25 kursi, di sini 25, baris kedua 35 kursi, baris ketiga 50 kursi, baris keempat 70 kursi, dan seterusnya. Di sini tentukan banyaknya seluruh tempat duduk pada gedung pertunjukan itu. Di sini bisa diperhatikan di mana bilangan di sini membentuk pola. Untuk 25 sampai ke 35 pada baris pertama dan baris kedua selisihnya 10, 35 sampai dengan 50 selisihnya 15, 50 ke 70 selisihnya adalah 20. Artinya selisih berikut harusnya 25. Jadi 70 ditambah 25 hasilnya adalah 95, dan berikutnya selisih karena sebelumnya adalah 20, 25, maka berikutnya selisihnya harusnya adalah 30. Sehingga 95 ditambah 30 hasilnya adalah 125. Selanjutnya kita jumlahkan semua bilangan dari baris pertama sampai ke 6. Untuk mempermudah kita mencari angka puluhan di sini. Maksudnya angka terakhirnya di sini harus 0. Di mana di sini 25 dan 35 jika dijumlahkan itu hasilnya adalah 60. 95 dan 125 jika dijumlahkan itu hasilnya adalah 220. 50 ditambah 70 120. Kita jumlahkan 60 tambah 120 180. 180 ditambah 220 hasilnya adalah 400. Dengan demikian, banyaknya seluruh tempat duduk pada gedung pertunjukan itu adalah 400, dan jawaban yang paling benar di sini adalah yang D. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 2, di mana untuk soal nomor 2 di sini masih berhubungan dengan soal nomor 1. Tetapi untuk pertanyaannya di sini berbeda. Kita langsung saja. Di sini petunjuk soalnya masih sama, yaitu OSIS SMA mengadakan pentas seni di dalam sebuah gedung. Di sini telah diketahui barisannya sebelumnya, yaitu untuk barisan disesuaikan dengan soal yang sebelumnya, yaitu soal nomor 1. Barisannya yaitu 25, 35, 50.
kita tulis sebelumnya di sini 25, 35, 50, 70, 95, dan yang terakhir yaitu 125. Untuk pertanyaan soal nomor 2, apabila harga tiket baris pertama adalah paling mahal dan selisih harga tiket antara dua baris yang berdekatan adalah 10.000, dengan asumsi seluruh kursi penonton terisi penuh, tentukan harga tiket paling murah agar panitia memperoleh pemasukan sebesar Rp22.500.000 berdasarkan petunjuk, yaitu baris pertama adalah baris yang paling mahal. Artinya yang paling murah di sini adalah baris ke-6. Berarti kita mulai dari baris yang ke-6. Kita buat pemisalan di sini. Misalnya harga tiket itu adalah X. Sehingga untuk baris ke-6 di sini jumlah tempat duduknya adalah 125. Kita kalikan dengan X karena harga tiketnya X. Selanjutnya untuk baris ke-5 di sini ada 95 kursi. Kita kalikan dengan X ditambah dengan 10. Kenapa ditambah dengan 10? Karena setiap baris yang berdekatan di sini selisih harganya adalah 10.000, tapi di sini kita hanya menuliskan angka 10. Nanti angka ribuannya kita tentukan di akhir jawaban. Selanjutnya di sini adalah baris keempat, yaitu 70 dikali dengan X ditambah dengan 20 karena selisihnya setiap baris selalu 10. Selanjutnya baris yang ketiga di sini yaitu 50 X ditambah dengan 30 karena di sini juga selisihnya 10. Selanjutnya baris yang kedua yaitu 35 dikali dengan X ditambah dengan 40, dan yang terakhir di sini baris yang pertama yaitu baris yang paling mahal yaitu 25 dikali dengan X ditambah dengan 50. Sehingga kita peroleh di sini yang pertama adalah 125X, baris kelima 95 dikali dengan X yaitu 95X, ditambah dengan 95 dikali 10 hasilnya 950. Untuk baris yang keempat 70 kali X 70X, 70 dikali 20 hasilnya adalah 1400. Baris yang ketiga 50 kali X 50X ditambah dengan 50 kali 30 di sini 1500. Baris yang kedua 35X ditambah dengan 35 dikali dengan 40 di sini hasilnya adalah 1400, dan yang terakhir 25 dikali X yaitu 25X ditambah dengan 25 dikali 50 hasilnya adalah 1250. Di sini kita jumlahkan karena di sini kita mencari harga totalnya. Hasilnya 125X tambah 95X ditambah 70X tambah 50X tambah 35X tambah 25X hasilnya adalah 400X ditambah dengan 950 ditambah 1400 ditambah 1500 ditambah 1400 ditambah dengan 1250 hasilnya adalah 6.500, di mana ini merupakan jumlah total dari tiket dari hasil penjualan. Pada soal di sini pemasukan totalnya telah diketahui yaitu Rp22.500.000. Karena di sini kita hanya menuliskan angka 10, ribuannya kita hilangkan terlebih dahulu, maka di sini kita tuliskan hasilnya adalah 22.500. Nanti hasil ribuannya kita tentukan di akhir jawaban. Berarti di sini 22.500. Kita sederhanakan.
400X sama dengan 6.500 pindah ruas ke kanan, 22.500 dikurangi 6.500, hasilnya adalah 16.000, sehingga X-nya sama dengan 16.000 dibagi 400, hasilnya adalah 40, di mana hasilnya di sini adalah ribuannya kita tentukan kembali, maka di sini kita tuliskan 3 nolnya atau ribuannya. Dengan demikian, tiket yang paling murah di sini adalah Rp40.000 dan jawaban yang paling benar adalah yang D. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 3. Diketahui di sini ada sebuah taksi. Taksi adalah sebuah transportasi non-pribadi yang umumnya berupa sedan, serta dapat merujuk kepada angkutan umum lain selain mobil yang mengangkut penumpang dalam kapasitas kecil. Sebuah taksi memiliki tarif untuk kilometer pertama, di sini kilometer pertama adalah 8.000, untuk kilometer berikutnya 4.000, biaya untuk waktu tunggu 30.000 per jam. Apabila jarak kurang dari 2 km, penumpang harus membayar Rp20.000. Pertanyaannya di sini diketahui, Queen ingin membeli tiket kereta api di stasiun. Ia berencana pergi ke stasiun dari rumahnya menggunakan jasa taksi. Begitu pula sebaliknya, saat pulang dari stasiun tanpa berganti taksi. Jarak antara, maksudnya di sini adalah Queen, karena namanya di sini beda, di sini sebenarnya namanya Queen. Di sini juga namanya adalah Queen. Di sini jarak antara rumah Queen ke stasiun adalah 5 km. Karena petunjuk di awal untuk 1 km yang pertama itu bayarannya 8.000 ditambah dengan 4 km, karena di sini jaraknya adalah 4 km, di mana di sini 4 dikali dengan 4.000, karena kilometer berikutnya biayanya adalah 4.000, sehingga di sini hasilnya 8.000 ditambah dengan 4 kali 4.000 yaitu 16.000, hasilnya 24.000. Selanjutnya, karena antrian loket pembelian tiket kereta sangat ramai, Queen harus menunggu antrian selama 60 menit. Berdasarkan petunjuk, biaya waktu tunggu di sini adalah 30.000 per jam, maka di sini Queen mendapatkan tambahan biaya tunggu yaitu 30.000. Selanjutnya, Queen balik lagi ke rumahnya karena di sini Queen tanpa berganti taksi dan jarak dari stasiun ke rumahnya yaitu 5 km, maka di sini langsung kita kalikan dengan 4.000. Kenapa dikalikan dengan 4.000? Karena di sini melanjutkan dari taksi sebelumnya tanpa berganti taksi. Berdasarkan petunjuk untuk kilometer pertama itu taksinya harganya 8.000. Karena di sini Queen balik menggunakan taksi yang sama, berarti dia melanjutkan biaya pembayaran taksi yang sebelumnya. Berarti 5 kali 4.000 hasilnya Rp20.000. Sehingga jika kita jumlahkan di sini 24.000 tambah 30.000 yaitu 54.000 ditambah 20.000 hasilnya adalah Rp74.000. Dengan demikian, biaya yang harus disediakan untuk membayar tarif taksi yang Queen gunakan adalah Rp74.000 dan jawaban yang sesuai adalah yang E. Kita masuk di soal yang keempat. Untuk soal ini, teman-teman biasa melihat bentuk diskon seperti ini. Biasanya ada di mall-mall. Dan biasanya setiap kali ada hari raya, itu pasti setiap mall itu mengadakan diskon besar-besaran. Tapi hati-hati dengan maksud dari diskon plus. Maksudnya di sini
diskon 50% tambah 40% tambah 20%. Jadi itu ada artinya, bukan maksudnya di sini 50% plus 40% 90% ditambah 20% itu 110, bukan seperti itu maksudnya. Untuk itu kita di sini analisis maksud dari soal ini. Dalam suatu tahun terdapat 3 hari raya dalam satu hari sehingga sebuah toko menerapkan diskon berkali-kali lipat, yaitu 50% ditambah 40% ditambah 20%. Berapa total diskon yang diberikan oleh pihak toko? Diskon di sini maksudnya adalah diskon 50%, hasil diskon 50% itu didiskon lagi 40%, hasilnya lagi didiskon 20%. Untuk mempermudah dalam menganalisis soal ini, karena di sini persen itu per 100, berarti kita misalkan harganya di sini harga awal itu adalah 100. Berarti untuk diskon pertama 50%, artinya karena diskonnya 50%, maka harganya juga 50% karena totalnya itu adalah 100%. Berarti di sini harga awal setelah diskon itu adalah 50% atau 50 per 100 dikali dengan harganya di sini adalah 100, maka hasilnya di sini 50. Selanjutnya, harga setelah diskon yang kedua. Ini yang pertama harga setelah diskon yang pertama, selanjutnya harga setelah diskon kedua. Karena diskonnya di sini 40%, maka harganya itu adalah 60%. Dari 100 di diskon atau potongan harganya 40%, artinya harganya di sini jadi 60% atau 60 per 100. Kita kalikan dengan hasil dari diskon yang pertama, yaitu 50. Hasilnya di sini adalah 60 kali 50 adalah 3000. 3000 dibagi 100 hasilnya adalah 30. Selanjutnya untuk diskon yang terakhir di sini, karena diskon yang terakhir adalah 20%, maka harganya adalah 80%. Dari 100% dikurangi dengan diskon 20%, maka harga yang ketiga di sini adalah 80% atau 80 per 100 dikali dengan harga setelah diskon yang kedua 30, maka di sini 30, nolnya bisa kita sederhanakan langsung di sini, maka hasilnya di sini 8 kali 3 24, di mana 24 ini adalah harga terakhir dari ketiga diskon ini. Sehingga untuk menentukan berapa total diskon yang diberikan pihak toko, kita fokus aja dari harga awal yaitu 100 dikurangi dengan harga terakhir setelah 3 kali diskon yaitu 24, maka total diskon yang diperoleh itu adalah 76 atau di sini yaitu 76%, dan jawaban yang paling benar di sini adalah yang C. Untuk soal nomor 5, di sini diketahui pemanasan global menyebabkan bongkahan es gletser mencair. 12 tahun setelah itu tumbuhan kecil yang disebut lichen mulai tumbuh di bebatuan. Setiap tumbuhan lichen yang tumbuh hampir menyerupai bentuk lingkaran. Hubungan antara diameter dengan usia lichen disajikan sebagai berikut, di mana di sini bentuk fungsinya yaitu D dikali 7 kali akar T min 12. Untuk D-nya diameter, T-nya adalah usia lichen. Pada soal, berdasarkan informasi soal, maksudnya di sini berdasarkan informasi bacaan ini, JJ melakukan penelitian terhadap tumbuhan lichen pada tahun 2022. Jika gletser mencair mulai tahun 2006, maka jari-jari lichen yang diukur oleh JJ pada tahun 2022 adalah berdasarkan petunjuk di sini diketahui diameter sama dengan 7 dikali dengan akar dari T min 12, di mana T adalah usia lichen setelah mencair. Pada soal di sini mulai mencairnya 2006. Di sini JJ melakukan penelitian pada tahun 2022, artinya waktunya atau usianya di sini yaitu 2022 dikurangi 2006, hasilnya adalah
T-nya sama dengan 16 tahun. Dengan demikian di sini T-nya adalah 16 dikurangi dengan 12. Hasilnya diameter sama dengan 7 dikali dengan 16 kurang 12 itu 4. Akar dari 4 hasilnya adalah 2. Pada soal di sini ditanya adalah jari-jari, di mana jari-jari itu sama dengan diameter dibagi dengan 2. Sehingga hasil yang terakhir ini hanya kita bagi dengan 2, di mana diameter bagi 2 itu hasilnya adalah jari-jari. 7 dikali 2 dibagi 2 hasilnya adalah 7 mm. Dengan demikian, jawaban yang paling benar di sini adalah 7 mm dan jawabannya adalah yang B. Gimana teman-teman? Gak berasa udah masuk soal terakhir nih. Sesuai dengan petunjuk di awal video kita sebelumnya, di mana setelah pembahasan soal-soal penalaran matematika akan ada soal mandiri, di mana teman-teman nanti bisa mengerjakannya secara langsung dan jawabannya itu bisa teman-teman komen langsung di video ini. Nanti kita bisa saling sharing, bisa saling diskusi untuk jawaban-jawaban yang keliru. Kita langsung saja ke soal mandiri yang teman-teman kerjakan nanti. Di mana ini soal mandiri yang pertama, ini soal nomor 1 hampir sama dengan soal nomor 5. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, bentuknya hampir sama dengan soal latihan pada soal nomor 3. Oke guys, sekian pembahasan video kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam berjuang nanti di SNBT 2023. Dan semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, di like, di komen, dan di share. Untuk saat ini sekian dan terima kasih.